ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah sebelum kita mulai angkat hati pada pagi hari ini, kita memasuki saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku, Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan kali ini akan kita ambil dari kitab Yeremia 34 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17. Janji kepada budak Ibrani yang tidak ditepati. Inilah firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka.
sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani, yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja kepadamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada samanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Raja Yehuda yang terakhir ini lemah. Ia tidak mempunyai pendirian. Bisa dikatakan seperti bunglon. Selalu menyesuaikan diri dengan keadaan. Ketika keadaan gawat, ia meminta nasihat kepada Yeremia. Tetapi kemudian melupakannya jika keadaan sudah reda ataupun keadaan sudah membaik. Kisah yang diutarakan ini mengenai perilaku Sedekia yang sangat khas, seperti yang kita dengarkan tadi. Dia mempunyai pendirian yang berubah-ubah. Jika menghadapi bahaya mengancam, ia tergesa-gesa membereskan masalah perbudakan yang merupakan ketidakadilan tersebut. Paling mencolok dalam kerajaan Yehuda pada masa itu. Tetapi ketika bahaya itu tampaknya tidak gawat lagi, raja membiarkan budak-budak yang sudah dimerdekakan itu digiring kembali oleh majikannya. Ditarik kembali, dipekerjakan lagi sebagai budak. Pola perilaku seperti ini memang jamak bagi semua manusia. Di saat terpojok, kita bertekad akan mengubah cara hidup kita yang tidak benar. Tetapi begitu terlepas dari kesesakan, serta-merta kita akan melupakan doa-doa dan janji-janji kita untuk bertobat. Dan kita kembali kepada cara hidup kita yang lama. Ini berbeda sekali dengan cara pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati menghasilkan perubahan yang mantap, baik dalam cara hidup maupun dalam tindak tanduk kita. Dahulu para nabilah yang mendorong manusia supaya bertobat, dan kini giliran Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan melalui renungan hari ini dengan memasuki saat hening.
cukup. Marilah kita memasuki doa syukur, doa syafaat, dan kemudian nanti bersama-sama kita akan meneruskan dengan doa Bapa kami. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, yang maha kudus dan maha mulia. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas karunia, atas anugerah, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Jika kami beroleh merasakan terang kasih Tuhan dari hari lepas hari, dan Tuhan selalu mengizinkan kami untuk melihat dan merasakan kemuliaan-Mu selama kami hidup melalui pemeliharaan-Mu. Ya Bapa yang ada di surga, perkenanlah kami memanjatkan syafaat kami, doa-doa kami, mengingat kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum juga usai. Kiranya Tuhan selalu memampukan bangsa ini untuk menghadapi pergumulan yang sangat berat. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, dan juga kuatkan pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, jajaran menteri, serta pejabat lainnya, yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkanlah karunia dan roh yang takut akan Engkau, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang dalam menghadapi pandemi seperti ini. Bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi kembali seperti meletusnya Gunung Semeru. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kami dan juga selalu menyertai kami, terutama orang-orang yang berjuang sebagai tim medis dan juga sukarelawan yang senantiasa saling bahu-membahu dan saling bahu-membantu. Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak COVID-19, kiranya Tuhan selalu berkati. Tuhan selalu berikan kekuatan agar segera bisa bangkit, baik dari penderitaan maupun dari segi ekonomi, proses belajar mengajar, dan maupun persoalan dalam rumah tangga. Kami hanya berserah dan bersandar kepada Tuhan dalam hal pemeliharaan iman jemaat kami di GKJ Salatiga Timur yang terus berupaya memelihara iman di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati ibadah dan pelayanan lain-lainnya, supaya dapat berjalan dengan lancar. Berkati Bapa untuk Bapak Pendeta, para majelis, komisi, dan juga para pekarya yang senantiasa selalu bekerja dengan bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah ya Tuhan doa permohonan dan syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami ini hanya dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti.
Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.